Perkenalkan, nama saya Rohman Wahyu Nur Wahid, NIM 2019 012 044. Saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama adalah kepala lepas, yang berfungsi sebagai penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang kedua adalah kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat proses spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Yang ketiga adalah alas mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi. Yang keempat adalah dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembubutan dilakukan. Yang kelima adalah eretan. Eretan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang selanjutnya adalah eretan lintang, yang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah eretan atas, berfungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang keenam adalah saklar on-off, yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin bubut. Yang ketujuh adalah poros transportir, berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang kedelapan adalah poros pembawa. Poros pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pembubutan. Yang kesembilan adalah tuas pengatur kecepatan, yang berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle. Yang kesepuluh adalah rem kaki, yang berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Terima kasih. Salam. Selanjutnya saya Talita Zafira dengan NIM 2019-012-043. Di sini saya akan menjelaskan settingan pahat. Yang pertama kita punya 2 buah pengganjal dan juga 1 pahat, di mana pengganjal ini fungsinya untuk mengganjal pahat pada saat diletakkan pada rumah pahat. Bisa kita lihat dalam video ini. Selanjutnya kita atur pahat setinggi center. Kemudian kencangkan pahat pada rumah pahat. Lalu dekatkan mata pahat dengan kepala lepas. Fungsinya adalah untuk mencari titik center antara pahat dengan benda kerja. Bisa kita lihat dalam video ini. Setelah kita atur, bisa kita lihat dalam video posisi pahat sudah center. Selanjutnya masih dengan saya Talita Zafira dengan NIM 2019-012-043. Di sini saya akan membahas mengenai settingan benda kerja. Di sini sudah terdapat benda kerja yang berukuran 110. Selanjutnya kita menggunakan 1/3 untuk penjepitan pada benda kerja. Kira-kira seperti itu, 1/3 dari 110 untuk penjepitan benda kerja. Selanjutnya pasang benda kerja seperti gambar dalam video ini. Di video ini kita menggunakan cekam 3 ya. Setelah semuanya sudah terpasang, kencangkan menggunakan kunci cak. Bisa kita lihat dalam video ini. Selanjutnya untuk mengetahui apakah benda kerja sudah terpasang kencang oleh cekam adalah dengan memutarkan kepala tetap seperti gambar dalam video ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai settingan benda kerja menggunakan cekam 4. Yang pertama adalah kita harus mengatur cekamnya untuk memastikan penjepitan pada benda kerja itu adalah pas. Bisa kita lihat. Kemudian pasangkan benda kerja, lalu kencangkan pada setiap cekamnya. Bisa kita lihat dalam video ini.
Demikian penjelasan dari saya mengenai settingan benda kerja dan juga settingan pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Andrian dari Prodi Teknik Industri kelas B dari Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa. Dan saya 2019 012 042. Oke teman-teman, sebelum masuk materi saya akan menjelaskan apa itu pengertian dial. Yang kedua adalah fungsi dial indikator itu seperti apa. Yang ketiga adalah bagian utama dial indikator apa saja. Yang keempat adalah prinsip kerjanya gimana. Yang kelima adalah cara menggunakan dial indikator. Yang keenam adalah cara membaca pengukuran. Yang ketujuh adalah ketelitian. So, check it out. Jam ukur atau dial indikator adalah alat pembanding yang banyak digunakan di industri pemesinan, terutama pada bagian pengukuran. Dial indikator digunakan untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, atau permukaan lengkung. Fungsi dial indikator. Dalam penggunaannya, dial indikator memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, untuk memeriksa kesejajaran permukaan. Yang kedua, menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam mesin bobot. Yang ketiga, memeriksa penyimpangan eksentris. Yang keempat, memeriksa kebulatan diameter poros. Yang kelima, menyetel plat siku. Yang keenam, memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan atau bearing seperti pada poros engkol. Yang ketujuh, memeriksa penyimpangan aksial dari drum roda mobil. Yang kedelapan dan lain-lainnya. Bagian pertama pada dial indikator. Pada gambar berikut, yang pertama adalah piringan jam yang ada dapat diatur. Piringan ini dapat diputar sesuai kebutuhan, contohnya untuk menentukan titik nol. Yang kedua adalah jarum penunjuk, atau jarum ini akan bergerak apabila sensor menyentuh permukaan benda kerja. Umumnya memiliki dua jarum, yaitu jarum besar dan jarum kecil. Satu putaran penuh jarum besar sama dengan satu strip jarum kecil. Yang ketiga, pengunci, berfungsi untuk mengunci jarum pada posisi tertentu saat membaca hasil pengukuran. Yang keempat, bodi atau badan, berfungsi sebagai tempat transmisi roda gigi dan poros bergigi yang terdapat pada dial indikator. Yang kelima, sensor, bagian dial indikator yang bersentuhan langsung dengan permukaan benda kerja. Panjangnya sensor dapat diganti sesuai kebutuhan pengukuran. Jadi prinsip kerja dial indikator adalah mengubah gerak linier dari sensor menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk dengan perantara patang bergigi dan susunan roda gigi di dalam dial indikator. Cara membaca pengukuran dial indikator. Sebelum membaca pengukuran dial indikator memiliki dua jenis, yaitu dial indikator milimeter dan dial indikator inci. Dial indikator milimeter, satu strip pada skala utama dial indikator milimeter bernilai 0,01 mm. Satu putaran penuh jarum panjang melewati 100 strip, sehingga satu putaran penuh jarum panjang bernilai 1 mm. Kemudian satu putaran jarum panjang akan menggeser satu strip pada jarum pendek, sehingga satu strip jarum pendek bernilai 1 mm. Sedangkan dial indikator inci, satu strip pada skala utama dial indikator inci bernilai 0,01. Satu putaran penuh terdapat 100 strip, sehingga satu putaran penuh jarum panjang bernilai 1. Kemudian satu putaran jarum panjang akan menggeser satu strip pada jarum pendek, sehingga satu strip jarum pendek bernilai 1. Ketelitian atau kecermatan dial indikator berbeda-beda. Ada yang kecermatannya 0,01, 0,02, 0,005, dan kapasitasnya ukurannya juga berbeda-beda, misal 20, 10, 5, 2, dan 1 mm. Untuk dial indikator dengan kapasitas besar terdapat jam kecil dalam piringan yang besar, di mana satu putaran jarum besar sama dengan satu angka jarum kecil.
Pada piringan terdapat skala yang dilengkapi dengan tanda batas atas dan batas bawah piringan. Skala dapat diputar untuk kalibrasi posisi 0. Demikian pembahasan dari kami mengenai settingan benda kerja, settingan pahat, settingan dial, dan juga fungsi dan bagian-bagian mesin bubut. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam.